Assalamualaikum Pak Ustadz Asep. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa. Dulu kita umroh bareng tahun berapa Pak? Ya, Ustadz? 2011, 2012 lah saya. 2012. Masih muda dulu. Sekarang juga masih muda juga. Saja. Kesibukan apa saat itu? Ajar. Kesibukan ustaz saja. Kesibukan Ustadz. Taklim yang kayak begitu kan. Nggak punya usaha kayak Kang Ebon saya. Oh Ustadz, saat ini kan mendekati musim haji. Oh iya. Kita bahas tentang haji. Ini namanya, kalau konten ini namanya kongres ya. Nggak bangkong terberes-beres, membahas tentang berbagai hal karena ngobrol dengan Pak Ustadz Asep. Jadi kita bahas tentang keagamaan. Oke. Kita bahas tentang haji. Pak Ustadz, apakah boleh orang yang belum haji besar itu umroh? Karena kalau di kita itu ada istilah haji besar, yang ada armina, ada tempat umroh. Kalau umroh saja itu kan terbiasa. Itu hukumnya apa? Nggak masalah. Umroh dan haji itu adalah satu kesatuan. Jadi orang menunaikan ibadah haji pasti akan melaksanakan umroh. Jadi orang berangkat umroh belum tentu atau tidak selalu serta-merta haji. Haji itu ada waktunya. Di bulan haji, di mulai tanggal 8, 9, 10 sampai 13 Zulhijjah. Kalau umroh bisa kapan saja. Ada umroh yang dianggap memiliki nilai seperti haji, bahkan bersama Rasulullah, seperti umroh di bulan Ramadan. Nah, ini yang sering dijual oleh orang-orang travel ini. Satu umroh di bulan Ramadan harganya fantastis. Akhir bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Karena itu ada hadis gitu. Siapa yang berhaji di bulan Ramadan sama dengan umroh. Yang umroh di bulan Ramadan sama dengan berhaji bersamaku, kata Nabi. Ya. Dulu ceritanya begini, Kang Eko. Rasulullah kan berangkat haji cuma satu kali. Kalah sama saya berkali-kali. Jadi jangan tanya saya berapa kali ya, malu saya kan gitu. Lalu orang kan banyak di antara para sahabat itu yang merasani dirinya menyesal, nggak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Rasul menyesal sekali. Tempo hari Rasul berangkat haji saya nggak sempat ikut kan gitu. Coba kalau saya ikut bersama Rasul, mungkin suasananya apanya akan lebih dapat gitu. Lalu diupahan Rasul, jangan khawatir. Berangkatlah umroh di bulan Ramadan, sama dengan haji bersamaku. Begitu kata Rasul. Itu teh apa ya? Mupahan gitu. Mupahan. Hadisnya sahih supaya orang tidak terlalu kecewa. Nah, dengar ada hadis yang seperti ini ditangkap sama orang-orang travel. Iya. Karena orang kan sekarang susah untuk bisa ibadah haji. Beruntung kan Ebon bisa ibadah haji dengan furoda dulu kan. Duitnya ada. Saat ini kalau Bandung itu daftar tuh bisa 15-17 tahun. Iya kan gitu. Apalagi kalau misalnya menyangkut usia, dibatasi usia 70 tahun, 65 tahun sudah tidak boleh kan gitu. Sekarang kalau usia kita 55 tahun saja misalnya seperti saya, terus daftar haji. Apa pada saatnya berangkat diizinkan? Dan itu kalau umroh dulu gimana? Ya, daftar haji belum berangkat ternyata ada uang umroh itu. Nah, umroh menjadi alternatif kan, untuk memecah kerinduan kita untuk karena daftar tunggu pajak. Kan gitu. Menjadi salah satu cara agar kerinduan kita untuk kebaitullah itu bisa tersalurkan. Rindu itu kan sudah sangat membuncah ini. Yang belum sangat ingin, yang sudah betul Kang Ebon tidak ingin kan berangkat ibadah haji atau umroh. Sekarang sangat ingin, apalagi yang belum. Nah, dengan umroh itulah salah satu cara. Dan umroh itu sunat hukumnya. Tidak menutup kesempatan, tidak menutup kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Kalau haji kan hukumnya wajib. Haji wajib kan, itu kan rukun Islam kelima. Pak Ustadz, di kalangan masyarakat ada, kalau kita lihat yang dari sisi kemampuan materi
itu sudah bisa. Tapi terkadang belum dengan alasan belum ada panggilan. Itu bahasa tidak mampu, belum daftar. Kalau ditanya terkadang ada aja gitu kan. Itu belum ada panggilan itu gimana? Sebuah persepsi yang salah. Ya. Allah itu sudah memanggil kepada siapapun. Kan itu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan karena Allah wajib kan itu bagi orang untuk menunaikan ibadah haji istata'a ilaihi sabila, apabila sudah mampu di perjalanannya. Allah itu sudah memanggil. Kita ini selalu mendapat panggilan. Satu, setiap hari 5 kali kita dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ibadah haji juga panggilan dari Allah. Nanti tinggal barangkali kita ini menunggu panggilan terakhir untuk berjumpa dengan Allah haribaan. Nah itu barangkali. Jadi salah persepsi. Allah selalu memanggil. Semua orang sudah dipanggil. Cuma ada yang segera ingin menunaikan. Dan itu hukumnya apa? Kalau orang tersebut mampu dari sisi materi, ternyata dia belum daftar. Ya. Rada berat menyebutkannya ya, takut dibilang radikal ini. Jadi orang yang mampu menunaikan ibadah haji atau mampu menunaikan ibadah bayar wajib apapun ya. Gitu. Itu bisa terkena hukum kufur. Terkena hukum kufur. Oh iya, oke. Kufur ini nakut-nakutin, tapi itu kan hukum. Iya, itu hukum. Selanjutnya gini, ada pepatah atau di masyarakat kalau seandainya kita naik haji, saya bilang takut. Kenapa? Karena di tanah air bikin hal-hal yang gak bagus, takutnya di sana itu kena balas dendam itu fakta atau hoax gitu loh. Pengalaman itu. Ya, saya pernah mendengar kan isu-isu seperti ini dari masyarakat. Allah itu kalau mau membalas itu bisa di mana saja kan gitu. Dunia alam semesta ini. Tapi ada beberapa orang takut karena nanti takut dibalas di sana itu ada. Emang Allah jago kandang apa? Apa saja? Itu namanya jago kandang ya. Iya, masa begitu? Itu persepsi yang salah tentang itu. Dosa punya pemikiran seperti itu. Kang Ebot musuhan dengan saya, kata Kang Ebot, awas lo kalau lewat ke kawasan Cimahi dan sekitarnya, ke Padalarang dan sekitarnya. Kalau memang Kang Ebot itu orang hebat, di mana saja ketemu saya hantam aja, saya kan begitu. Allah itu kan nggak nunggu orang datang dulu ke Mekah untuk menjaga. Jadi Allah nggak jago kandang, enak aja, sembarangan kepada Allah. Jadi itu hanya persepsi lah atau apa namanya itu? Iya, sepertinya itu sebuah persepsi yang dianggap lumrah, nggak lumrah, salah itu. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau Allah berbalas di mana aja? Di mana saja. Tidak harus seolah Allah itu jago kandang. Di dalam haji itu ada larangan. Ya, ada 3 kalau nggak salah ya. La rofat, la rofasa, la jidaru, la urwa ya. Jadi nggak boleh apa. Itu kenapa sampai pada saat haji itu ada 3 larangan itu yang ditekankan itu kenapa sih? Ya memang itu pelarangan dari Al-Quran. Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala. Rofas. Sampai itu kenapa? Ya. Pengalaman di perjalanan. Begini, apalagi orang yang misalnya berangkat haji hanya sebelah ya. Pak Ebot berangkat sendiri tanpa istri, atau Ustadz berangkat sendiri tanpa istri, membimbing para jamaah yang masih muda-muda dan lain sebagainya. Bertemu dengan orang yang dari berbagai negeri, Turki, wah kan gitu, aneh-aneh kan gitu. Ya walaupun sebenarnya kan urusan ini kita laki-laki nih kan ya, cantik tidak cantik itu kan sesuatu hal yang sangat relatif ya. Kalau kata orang kita nih, orang Indonesia, yang cantik itu yang hidungnya tinggi, yang kayak begitu. Kata orang Iran kan yang hidungnya pesek malah justru. Karena mereka udah aneh. Udah aneh. Yang hidungnya mancung. Di sini ada operasi ninggiin hidung kan gitu. Di Iran juga ada operasi mendekin hidung kan aja ya. Malah di operasinya begitu. Nah ini
kerap kali kan itu mata kita kan gitu, ucapan kita ini menodai ibadah haji kita, fokus kita. Padahal dalam perjalanan menunaikan ibadah haji sejak kita memasuki mikot, kita ini sudah membaca talbiyah. Setelah kita ihlal ihram, ingat kan kayak itu? Labbaika Allahumma umratan. Sudah total kan dari kita ini datang memenuhi panggilan Allah, tidak untuk lain-lain kita ke sana. Lalu kita berucap talbiyah sepanjang jalan sampai mendekati garis Hajar Aswad gitu kan, untuk memulai tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu terus menerus kita gaungkan. Tapi yang namanya orang berjumpa dengan banyak orang yang lain dengan berbagai macam adat istiadat tabiat yang dibawa dari negerinya masing-masing, atau kita juga lah yang satu kloter, satu satu regu kadang gitu. Itu kan berlatar belakang keluarga yang berbeda-beda ya. Kemudian kita bersatu dalam satu aktivitas yang sama, kerap timbul gesekan gitu. Apa tidak terasa sama Kang Egun piama kumpul ketika menunaikan ibadah? Yang pertama larofasa berarti jaga-jaga dari awal, karena akan bertemu dengan mungkin lawan jenis dari berbagai belahan dunia, kita harus menjaga itu. Ya, rofas ini kan lebih ke sahwat ya. Jadi dari awal sedini mungkin kita harus menjaga itu. Betul. Mungkin. Selanjutnya busuk itu berkata bohong lah, kan gitu. Ada unsur tipu-tipu atau apa kan gitu. Ya, kerap kita juga dengar misalnya isu-isu yang seperti itu, ya untuk supaya para jamaah misalnya bisa mengeluarkan uang tertentu oleh ustadznya, diiming-imingi apa, ditakut-takuti apa, kan gitu, yang sebetulnya tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ya, ditakut-takuti dengan dam begitu, agar mengeluarkan dam sebentar-sebentar dam. Jadi haji dam-daman ngaranna teh. Terus ada cidala itu apa? Sampai ada cidal. Ya apa itu sampai Allah melarang itu karena kenapa kok bisa sampai keluar itu? Ya itu tadi kan itu, bahwa berbantah-bantahan ya. Hal-hal seperti itu sangat mungkin rentan terjadi di kondisi ini. Jadi sebelum itu terjadi, Allah sudah antisipasi dari awal. Jadi jangan jangan jorok, itu bukan kelola rofasa, bahasanya apa? Seronok apa ya? Jangan genit atau jangan apa ya? Itu jangan busuko, jangan ngeres gitu. Jangan ngeres pikiran, jangan ngeres. Dari awal-awal udah dibentengi, jangan ngeres pikiran. Walaupun kata asalnya dari rofas ini kan adalah sebuah sentuhan seksual kan gitu, asalnya. Tapi kemudian dari kata ini berkembang sampai ke bukan hanya melakukan tindakan, tapi juga ada hadir di pikiran atau kalimat dan lain sebagainya. Jadi awal dibentengi. Kedua, suko berbuat jahat. Ketiga, cidala. Mungkin karena kecapean atau apa itu rentan untuk kita bersilang pendapat, berantem lah. Betul, kita kan jadi sensitif. Iya, sensitif ya. Nunggu lama kan itu. Kang Ebon udah sangat siap kan itu untuk berangkat lagi. Yang lain belum. Aduh. Jadi dari awal di bawah itu ketiganya itu antisipasi, jangan sampai mungkin akan mengurangi makna kemaburan atau. Iya. Kira-kira begitulah. Bahwa ibadah haji kita ini ya tidak sempurna lah. Tidak sempurna kalau itu ya. Ustaz, hukum haji itu adalah fisik. Jadi kalau seandainya kita pernah hukum kalau orang kalau kita mampu segalanya kan, mampu materi, mampu keadaan, mampu fisik, ya itu mampu. Kalau seandainya orang yang terus meninggal dia belum mampu, terus anaknya itu menghajikan, kalau ada istilah badal itu ada beberapa pemahaman. Kalau saya dengar
Ada satu komentar atau apa ini yang dia bisa dibadalkan, tapi ada yang lain karena itu ibadah fisik jadi nggak bisa diganti. Itu sebenarnya bisa ada perbedaan pendapat, ada yang mau menyuruh badal dan ada yang enggak. Itu menurut Ustadz Asep gimana? Ya, pada haji di Indonesia ini paling tidak ada 4 bahkan sampai 5 pendapat dengan tentang badal haji. Ya. Saya pernah baca beberapa keterangan dari dari beberapa kitab. Satu hadisnya kan ada begini. Ini di kalangan para santri, kalangan para ustadz ini disebut dengan istilah ya. Jadi ada seorang wanita dari Khosyam, kan suka disebut hadis Khosyamiyah katanya. Ya. Ada seorang wanita dari Khosyam datang menjumpai Nabi. Lalu menceritakan keadaan bapaknya. Ya Rasulullah, inna abi, wahai Rasul, sesungguhnya bapakku telah sampai kepadanya perintah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kondisi ayahku itu sudah shaykhan kabiran, sudah sangat tua renta, dan dia sudah tidak mampu untuk melakukan perjalanan ibadah tersebut. Lalu Nabi berkomentar terhadap wanita ini, kan itu, uji ambu, berhajilah kamu untuknya. Ini yang menjadikan dasar. Jadi berpendapat itu kan harus jelas dasarnya. Ini salah satunya ini. Tapi kemudian seperti kata Kang Ebon tadi, bahwa haji itu adalah ibadah fisik, ibadah badaniah. Seperti sholat kan ibadah itu ada ibadah badaniah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah lisan, fisiknya nggak bergerak tapi mulutnya nyem gitu kan kayak berzikir kayak begitu. Mulut tidak bergerak, badan tidak bergerak, tapi hatinya terus berbicara, itu ibadah qalbiyah. Nah, ibadah fisik ini seperti sholat, saum, kan. Penting mana sih haji sama sholat? Kan gitu kan orang, ya pentingan sholat dong. Kenapa sholat nggak boleh badal? Kalau haji, nah gitu. Kenapa sholat nggak boleh badal? Kalau haji boleh badal. Misalnya Kang Ebon males bangun pagi-pagi, suruh aja si teteh mama sholat. Badalin. Badalin lah, kan itu bapak masih males bangun kan gitu ya. Usulinya bagaimana? Nah, sama ibadah itu juga. Nah, katakanlah ada yang tetap berpendapat seperti itu. Kita terima saja dulu pendapat itu. Katakanlah begitu. Prakteknya gimana? Untuk mempraktekkan hadis yang khosamiyah ini, yang datang kan perempuan, imro'ah, seorang wanita dari Khosyam datang kepada Nabi. Yang dikeluhkan adalah bukan ibunya, tapi bapaknya. Kira-kira si perempuan ini, tapi maaf ya, ini kalau beda-beda pendapat kan namanya juga diskusi kongres. Silakan saja sampaikan ke cewek. Beda pendapat biasa. Ya kan gitu. Prakteknya ini seperti apa? Kalau si perempuan Khosyam ini harus mewakili haji bapaknya. Ayo, antara perempuan dan laki-laki beda loh. Oh iya, beda. Pakaiannya aja udah beda. Iya, kamu. Nah gitu kan. Jadi akan sangat sulit. Kemudian sudah tahu tidak mampu, kenapa mesti dipaksakan? Bukankah Al-Quran pun mengatakan bahwa haji itu wajib manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di perjalanan. Jadi kalau karena tidak mampu, jadi gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Kecuali misalnya kalau ya orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya secara materi misalnya kan gitu. Biung nggak mampu, diberangkatkan sama anaknya yang mampu. Ongkosnya, tapi fisiknya harus sendiri. Fisiknya harus sendiri. Fisiknya karena ibadah. Kurban pun sama, kan gitu. Ya kan? Apalagi kalau orangnya sudah meninggal dunia, jadi itu masih ramai juga. Ibu bapakku sudah meninggal dunia, tapi belum menunaikan ibadah haji. Orang yang meninggal dunia kan sudah inqoto'a amaluhu, sudah terputus amalnya. Mungkin kalau anaknya dia naik haji karena anaknya soleh berdoa, itu mungkin doa anak yang soleh. Nah, begitu. In qata'a amaluhu illa min salasin. Kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun sholihun. Doa anak yang soleh. Karena anak yang naik haji soleh, jadi berdoanya nyampe kepada orang tua. Mungkin seperti itu ya.
Saya pernah juga nonton Kang Ebot diskusi sama Kang Badri tentang tentang kebaikan. Ya. Jadi orang yang menebarkan kebaikan itu bangsana sunatan hasanatan, kalau tidak saya kan begitu. Barang siapa yang melakukan kebaikan lalu diikuti, Kang Ebot jadi soleh, jasa siapa? Ikut. Nah kan gitu. Itu biungnya itu, ya kan? Si bapak sama si emak itu punya peran besar loh atas kesuksesan Kang Ebot. Dapat ibadah jariah, doanya dan lain sebagainya. Ketika Kang Ebot sukses, ketika Kang Ebot saleh, ya, gitu. Ada peran orang tua. Pahala nggak ngalir ke mereka. Ya. Kang Ebot berteman dengan saya. Ada jariah. Lalu saya ajarkan sesuatu yang saya tahu. Kang Ebot banyak tahu tentang bisnis, ajarkan juga saya tentang hal itu. Lalu saya jalankan dan saya juga menjadi orang yang sukses. Masa pahalanya tidak ngalir? Punya adil ya. Ada. Nah begitu. Dan hebatnya Kang Ebot dalam Islam itu, ya kan? Orang yang melakukan kebaikan lalu diikuti oleh orang yang lain, kebaikan orang lain tersebut ngalir persis seperti kebaikan yang diperolehnya, tanpa dikurangi sedikit. Seperti MLM. Nah, iya. Tanpa mengurangi pahala dari yang bersangkutan. Itulah kelebihan dari agama Islam. Betul. Tapi kalau badal, Kang Ebot mewakili saya untuk melakukan satu ibadah tertentu, ya kan? Pahalanya itu buat Kang Ebot, buat saya. Kan saya mah ya Allah cuma mewakili. Kan gitu. Terwakili ya. Iya, kan itu pahalanya ya buat orang yang diwakili sama saya. Tapi kalau jariah yang melakukannya mendapat tanpa mengurangi, tanpa dikurangi, kan gitu. Kemudian yang memberi pengaruhnya pun juga mendapat. Ustaz, agar haji kita itu mabrur, syaratnya apa? Ya dari mulai niatnya juga harus benar. Gitu. Bekalnya juga harus benar. Bekalnya harus benar. Niatnya harus benar. Jadi makanya bekalnya harus halal. Betul. Halal. Kalimat pertamanya kan perintah haji itu walillah. Lillah itu apa? Karena Allah. Alanna sijul bait penistata'a ilaihi sabila. Lalu bekalnya. Dalam Quran kan tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairal zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Bekalnya harus bekal takwa. Bekal duit saya nggak pernah. Bimbing Kang Ebot kan saya nggak bawa duit banyak, tapi kan tenang-tenang saja. Kan saya bawa jamaah. Dulu saya punya pemikiran yang agak-agak sedikit keliru sampai ditegur sama ayah saya. Ketika istri saya, si mami itu masukin segala perbekalan ke koper, dulu kan suka bedaknya. Perangkatnya jangan bawa ini, bang bawa itu, lah ribet kan. Sana juga banyak lagi yang saya kan jadi ustadznya nih, kan itu jadi pembimbing. Kalau kurang-kurang bekal sedikit-sedikit bahkan minta ke jamaah. Ayah saya dengar kan gitu. Nah prinsip yang salah tuh itu. Justru yang harus lebih banyak bekalnya itu pembimbingnya. Kalau ada di antara jamaah yang dibimbing kekurangan bekal, bisa ketinggalan dan lain sebagainya, ke siapa dia minta? Ke pembimbing. Ke pembimbing, kan gitu. Jadi salah dong pembimbing tidak bawa perbekalan, ngandal ke jamaah. Zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu kalau perbekalan dalam pengertian yang bersifat materi. Itu kita bisa pinjam-pinjaman, bisa tukar-tukaran. Saya ketinggalan uang, kan gitu. Saya mau berangkat sama Kang Badri dulu, kan gitu. Kata Kang Badri begini, uang sakunya nanti didapat di Makassar, saya belum tukar uang. Oke. Di dompet saya cuma 50.000 kan itu. Saya sudah sampai di tanah suci, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah selesai, sudah masuk hotel, sudah tidur. Kang Badri yang hanya terpaut setengah jam saja, saya terbang pakai Saudi Arabia, Kang Badri terbang pakai Garuda Indonesia. Ternyata Kang Badri gagal berangkat, bahkan sudah saya sampai lagi di Indonesia, beliau masih belum juga berangkat. Bekal saya hanya 50.000 rupiah. Kalau 50.000 ya, kalem atau bisa belanja banyak saya di sana. Pak Ustaz, ada sebagian orang beranggapan gini tentang apa kalau ingin kaya itu ada punya uang, ada dibungkus, diusap-usapin di apa itu
dinding Ka'bah disimpan, nanti usahanya bakal sukses, uang itu nggak akan bisa. Saya pernah dengar seperti itu. Itu hukumnya syirik nggak itu? Ya, takhayul seperti itu memang di Indonesia berkembang luar biasa. Ya. Ada orang tiap keliling cabut duit diletakkan ke dinding Ka'bah. Itu syirik lah ya. Lalu kita tanya, Pak, kenapa uang itu? Begini katanya, Pak, katanya, selama uang ini tidak dibelanjakan, kan gitu, saya tidak akan sampai tidak punya uang selamanya. Nah, duit atau dibalanja-balanjakin mah duit pasti ada. Berarti mungkin niatnya biar uangnya kan gini, biar uangnya ada terus, banyak terus. Itu pemahaman yang salah dan itu takhayul. Syirik itu. Dan itu tidak boleh ya. Iya. Ya, dilarang, syirik ya. Kang Ebert lihat kan? Ya. Kalau musim haji atau musim umroh, orang-orang mulai tawaf, itu kiswah penutup Ka'bah itu suka ditaikkan ke atas. Ya dibuka kan gitu ya batunya. Memang alasan utamanya sih dibuka itu agar ketika orang istilam itu menyentuh batu ya sudut ruknul yamani kan gitu, itu betul-betul tersentuh, tidak hanya ketutup hordengnya, itu kiswah namanya. Tapi ada alasan juga yang sangat klasik. Kenapa dising-singkan seperti itu? Nah itu salah satu alasan. Nggak habis ya? Iya. Ada orang bawa gunting kan gitu, tidak ketahuan mungkin sama askar, sama penjaga atau apa sih disebutnya itu kan. Dipotong. Untuk apa? Oh, ini harganya luar biasa, ini jimat yang paling luar biasa. Ntar kalau meninggal dunia, ini disimpan di bawah lidah biar lancar menjawab pertanyaan dari malaikat. Oh, Ustaz. Ini saya juga pernah dengar di masyarakat, salah tadi itu untuk apa, biar mabrur itu kalau di Indonesia, kalau dia itu pulangnya tambah pelit berarti itu tidak mabrur. Kalau setelah haji itu tambah bereata itu tandanya mabrur. Itu ada sangkut pautnya tadi. Oh ya, salah satu tanda indikator. Begitu. Memang kan mabrur itu kan dari kata albirru itu kebaikan. Baik. Jadi ibadah haji yang kemudian melahirkan kebaikan yang lebih lagi kan gitu. Iya. Nah, indikatornya indikator aja. Iya. Jadi jangan sampai pulang ibadah haji lalu tadinya rajin sekali ke masjid umpamanya, kan itu jadi jarang. Ketika ditanya Pak Haji, kenapa dulu kan rajin ke masjid, sekarang sholat di Masjidil Haram itu kan 100.000 kali lipat daripada di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 100 kali. Nah, 1000 kali lipat. Nah, aku sampai mati nggak pernah ke masjid lagi juga masih punya pemulangan katakanlah, dibanding dengan kalian yang belum pernah ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram. Nggak begitu, tapi malah justru lebih rajin lagi. Jadi indikatornya setelah haji itu indikasi dari kemakburan adalah lebih baik segalanya. Lebih baik segalanya ya. Betul, sholatnya, sahurnya, infak sedekahnya lebih baik. Oke, terima kasih Pak Asep sudah hampir 30 menit. Wah, tidak terasa. Ya, hatur nuhun. Sama-sama. Semoga Pak Asep sehat selalu dan acara ini ada yang nonton. Oh iya. Yang nonton dan ya sedikit bermanfaat bagi semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Sobat Kongres, sampai jumpa.